Shalom semuanya. Shalom. Ya, nama saya Hana, ya, Yohana Broto. Dia di situ Mazmur Raja Daud ya bilang, I will praise you for I am fearfully and wonderfully made. Gak ada yang kebetulan. Siapapun kalian, gak ada yang kebetulan ada di bumi ini. Kalaupun orang tua kalian meninggalkan kalian, ibu kalian, mungkin orang tua kalian ada yang berusaha menggugurkan atau apapun itu, tapi ternyata setiap kalian itu diciptakan ya dengan dahsyat dan ajaib. Bilang dulu, I am fearfully and wonderfully made by God. Ya. Kalau kita lihat di sini ya, kemungkinan ini secara saintifik aja, satu orang dilahirkan itu yang mana? Kira-kira kemungkinannya 1 dari 2 juta atau dari 200 juta, 20 juta atau 1 dari 2 miliar? 1 dari 2 miliar, padahal penduduk saat ini aja di dunia tuh nggak sampai segitu. Artinya so unique. Kalian tuh semuanya unik ya. Kejadian kalian itu dahsyat dan ajaib. Dibilang di dalam Mazmur 139 tadi. Kalau kita lihat nih ada beberapa fakta ya. Setiap individu itu di sini tidak, udah lebih dari 7 miliar penduduk bumi selama berapa abad ini, nggak ada yang punya sidik jari yang sama. Tidak ada yang bisa menghasilkan suara yang sama persis ternyata. Tidak ada yang punya irisan mata yang sama persis. Kalau kita lihat kode DNA-nya, itu akan membentuk ya sebuah buku setinggi 23 buku cerita. So you are fearfully and wonderfully made. Kalaupun orang tua kalian ada yang melupakan, tapi Tuhan enggak kebetulan. Tidak ada yang kebetulan kalau kalian ada di sini. Nah, untuk itu kalian harus tahu bahwa masa muda kalian ini itu adalah masa pembentukan. Kalau nggak kebetulan, berarti Tuhan pasti punya purpose dong, ya kan? Nggak kebetulan. Nah, itu sebabnya Mazmur berkata anak kita ini seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Kalian itu anak panah di tangan pahlawan yang sedang dipersiapkan. Itu masa muda kalian. Dan kalau kita lihat di sini ya, Tuhan menciptakan kalian itu untuk satu tujuan, udah pasti. Jadi mau kata dunia, kamu kebetulan, mungkin ada yang kadang-kadang ya bukan dari kalian di sini ya, mungkin di luar, dari hasil mungkin orang tuanya di luar nikah, ada yang hasil apapun itu, tidak ada yang kebetulan. Dan Tuhan menciptakan setiap kalian untuk satu tujuan. Yeremia 1 ayat 5 bilang ya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini bukan cuma untuk Nabi Yeremia, untuk setiap kita. Sebelum engkau keluar dari kandungan, bahkan ada di dalam kandungan ibumu, aku yang menetapkan, aku yang membentuk engkau. Ya. Mazmur 139 juga bilang, matamu ya, di sini Daud bilang, melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan disentuh. Nah, kenapa sih tujuan hidup kita? Saya mau akhiri sampai di sini ya. Kita dipanggil untuk ada satu pekerjaan baik yang Tuhan tetapkan buat setiap manusia, sebetulnya bukan cuma untuk orang Kristen aja. Nanti kita akan belajar di sepanjang hari ini bagaimana ternyata Tuhan itu punya rencana tidak ingin satu orang pun binasa. Jadi kita saat ini yang sudah percaya kepada Yesus, siapa yang percaya kepada Yesus di sini? Ada yang belum, bukan orang percaya? Ada ya. Bersyukur, tapi ternyata rencana Tuhan itu buat semuanya, tapi semua yang mau terpanggil. Ya, kalian udah menjawab ya. Itu satu anugerah. Ada banyak orang yang mungkin belum. Nah, itulah kita mau membawa kabar baik itu. Karena nanti kita belajar, Tuhan gak ingin ada satu orang pun yang binasa. Dan kita tahu, Yesus satu-satunya yang berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, siapapun dia, kalau dia tidak ada di dalam Yesus, dia tidak akan pernah bisa sampai kepada Bapa.
Nah, Efesus 2 ayat 10 bilang, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, jauh sebelum Dia ciptakan dunia ini. He has planned for each of you and me. Ya, for we are His workmanship, dibilang, created in Christ Jesus to do good works, for good works, ya, which God prepared beforehand, and that we should walk in them. Dia mau kita hidup di dalamnya. Jadi nggak ada yang kebetulan, dan Tuhan punya rencana. Ya, nah sampai di sini kita akan masuk ke dalam sesi yang pertama. Mungkin mau di stopin nggak? Nggak usah. Nah, kita akan membahas, tunggu. Ini nggak bisa langsung. Saya harus stop and show dulu rupanya. Malah ke situ nih. Agak gaptek ininya. Yang lamanya ditutup aja dulu, Kak. Buka yang baru langsung. Jangan ada double show. Ini apa? Ini apa? Oke. Ini ya. Oke. Nah, kita akan masuk ke dalam satu sesi. Topik dari pemuritan ini adalah knowing your identity in Christ. Tadi kita udah tahu ya bahwa nggak ada yang kebetulan dari kita. Kita punya satu tujuan yang spesifik yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, untuk kita bisa mengerti itu, ya, kita harus, apa yang kita mau pelajari saat ini, hari ini tuh adalah topik bagaimana kita tahu identitas kita di dalam Kristus. Ada 6 topik ya, masing-masing sekitar 30 menit akan dikasih. Nah, sesi yang pertama ini adalah knowing how God loves us. Jadi ada 6 sesi yang menjadi Christian Life Foundation. Yang pertama, kita harus tahu dulu bagaimana Tuhan mengasihi kita, kasih Tuhan pada kita. Yang kedua, nanti kita akan bahas knowing our spiritual makeup, ya, bagaimana kita tahu tatanan rohani kita, ya, bagaimana kita tahu bahwa kita itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Yang ketiga, knowing how God sees us, bagaimana Tuhan melihat kita. Kadang-kadang kita pikir, aduh Tuhan, kalau kita, aduh kemarin baru bikin salah ini, aduh Tuhan kayaknya lihat deh, saya pasti, aduh udah kemarin salah, sekarang salah lagi, kapan bisa benarnya? Tuhan pasti udah gemes banget deh, Tuhan pasti udah marah banget deh, pasti aku kena hukuman Tuhan. Nah, itu berarti kita masih belum mengerti bagaimana Tuhan memandang kita, ya. Yang keempat, nanti baru kita akan lebih lagi fokus bicara tentang mengetahui identitas kita di dalam Kristus. Kelihatan nggak sih saya nutupin ya? Nah, setelah itu baru kita akan tahu bagaimana sih, kita harus belajar juga nih karakter sifat Allah yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, otoritas kita sebagai orang percaya, ya. Itu jadi apa yang akan kita pelajari sepanjang hari ini. Oke, kita akan masuk ke sesi yang pertama, knowing how God loves us. Knowing how God loves you. Mungkin dari kita tuh udah sering dengar, oh Tuhan baik, Tuhan mengasihi. Tapi kita harus punya satu pengalaman pribadi di mana kita tuh tahu bahwa Tuhan itu mengasihi saya pribadi. Bahkan kalaupun di dunia ini hanya ada seorang Hana, Yesus tuh mau datang buat Hana. Karena kalau kita nggak ngerti, memahami kasih Tuhan yang begitu dalamnya buat kita, kita tuh bisa jatuh, kita bisa gagal, dan kita bisa jadi jauh sama Tuhan karena kita nggak ngerti bahwa Tuhan tuh mengasihi kita. Ya, kalau kita lihat di Yohanes 3 ayat 16 ini, dibilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapa yang nggak tahu ayat ini? Semuanya pasti tahu, ya.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi ini bukan bicara hanya untuk dunia. Kita harus bisa mempersonalisasikan ayat ini untuk kita secara pribadi. Kita harusnya, kalau kita masih nggak ngerti gimana sih Tuhan, kenapa Tuhan katanya Tuhan mengasihi, kok ini terjadi dalam hidup saya, kok saya mau ini aja susah, saya mau berangkat masih susah, harus pinjam uang, mungkin harus berhutang keluarga saya, sampai orang tua saya harus, kok Tuhan katanya mengasihi saya, kenapa semua ini terjadi, gitu kan? Nah, artinya kita masih perlu minta sama Tuhan, Lord teach me how much you love me. Ajar saya betapa besar kasih-Mu. Ya, saya kehilangan suami saya 2010, waktu itu hampir 13 tahun yang lalu ya. Anak saya tuh masih umur 10 mau 11. Saya ingat sekali di situ saya udah pelayanan, saya melayani Tuhan. Di situ karena saya nggak mengerti ini, saya udah pelayanan sedemikian, tapi ternyata saya masih belum secara penuh memahami betapa besar kasih Allah. Saya bertanya sama Tuhan, Lord, why? Itu bisa terjadi sama kita. Suami saya masih di BI, waktu itu sedang tugas bekerja di BI, jadi chief economist-nya gubernur Bank Sentral, lagi karirnya lagi bagus-bagusnya, baru pulang PhD dan meninggal. Saya bertanya, saya lagi pelayanan, Lord, why? Tapi saya ingat anak saya waktu itu, dengan iman seorang anak kecil, dia bilang, Ma, Tuhan gak pernah salah. Do not question God. Itu iman anak saya. Ternyata dia masih lebih memahami bagaimana kasih Tuhan daripada saya. Nah, ini penting. Saya mau panggil di sini semua Eros. Kalian ini anak panah, lagi dipersiapin untuk rencana Tuhan. Kalian perlu tahu how much God loves me. Why this happened to me? Kenapa ini semua terjadi? Kalau kita masih punya pertanyaan kayak gitu, kita doanya harus gini, Tuhan, show me about your love so that I understand. Kenapa? Karena memang firman adalah ya dan amin, dan firman mengatakan kasih Allah begitu besar sampai dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita itu. Saya punya waktu berapa menit? 10 menit? Ya? 10 menit. Nah, Roma 8 bilang, kenapa kita bisa tahu Tuhan itu mengasihi? Karena Yesus bahkan mati ketika kita masih berdosa. Dia udah mati buat kita. Nah, kalau kita mau tahu lebih lagi tentang kasih Allah, kita harus mengerti apa maksudnya tujuan Yesus datang ke dunia. Tadi, supaya siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dulu saya pikir pokoknya saya nanti mati masuk ke surga. Oh, yang penting saya udah diampuni dosanya, yang penting surga nanti menantikan saya, gitu kan? Ternyata kalau kita lihat di Yohanes 17 ayat 3, definisi hidup kekal, jadi hidup kekal itu tujuan akhirnya ya, bukan tidak binasanya. Yesus harus mati untuk menebus dosa, tapi dosa itu ditebus agar kita punya hidup kekal. Kita mau tahu dong hidup kekalnya apa? Hidup kekal menurut Yohanes 17 ayat 3 itu bicara tentang mengenal Allah dan mengenal Kristus. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Eros kemarin ya, coach baru ketemu teman yang sudah lebih tua umurnya dari coach. Dia masih bertanya, Han, sebetulnya Tuhannya orang Kristen sama Tuhannya yang kepercayaan lain itu sama nggak sih? Nah, kalau masih bertanya begitu berarti belum punya hubungan ini, belum cukup mengenal tentang siapa Allah yang kita sembah. Padahal firman ini bilang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Artinya gimana? Ada Allah yang nggak benar. Apa Allah yang benar? Allah yang mengutus Yesus dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini doanya Yesus sebelum dia diserahkan. Waktu dia di Taman Getsemani, dia berdoa,
agar mereka itu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Artinya Allah yang benar itu Allah yang diutus, ya Allah yang mengutus Yesus Kristus. Nah, tapi ternyata kata mengenal itu bahasa Ibraninya itu ginosko. Ginosko itu ternyata kata yang sama waktu dipakai di Kejadian, dibilang maka Adam mengenal Hawa. Ginosko itu yang dipakai waktu dikatakan, maka waktu Maria dapat ada malaikat Gibrail bilang nanti kamu akan melahirkan seorang anak. Maria bilang gini, bagaimana bisa, aku belum mengenal seorang laki-laki itu. Mengenal itu ternyata ginosko itu kata yang sama dipakai untuk bicara tentang hubungan yang sangat intim seperti layaknya suami istri. Jadi Tuhan itu mau memberikan kita hidup yang kekal. Itu bicara tentang Tuhan tuh mau berhubungan intim sama kita selayaknya suami istri yang Tuhan bilang kalau suami dan istri sudah dipersatukan, Tuhan tidak ada yang dapat menceraikannya. Tuhan tuh mau bersatu lagi sama kita. Kenapa? Karena itu kerinduannya. Kalian bisa bayangin gak sih? Dia Tuhan yang dahsyat menciptakan langit dan bumi, tapi dia tuh berkenan mau bergaul akrab dengan ciptaannya sendiri karena kasihnya. Nah, jadi kalau definisi hidup kekal itu tentang hubungan, itu bukan lagi waktu kita ada di sorga. Itu dimulai dari saat ini juga waktu kita ada di bumi. Waktu kita percaya kepada Yesus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan kita menjadi ciptaan yang baru. Kita bisa punya hubungan yang begitu intim sama Tuhan. Kenapa? Karena sekarang bahkan rohnya sendiri dia taruh ada di dalam kita. Dan kita harus terus membangun hubungan itu. Sama seperti orang yang menikah, semakin hari mereka harusnya semakin mengerti, mengenal satu sama lain. Nah, itu hidup kekal, di mana Tuhan mau kita bisa bersama, bersekutu sama Dia di dalam keintiman. Jadi kita tuh nggak jauh lagi. Dia bukan Tuhan yang jauh ada di sorga, kita ada di bumi, dan Dia cuma dari sorga hitung-hitung mana salah kita, mana yang benar, ya. Nggak kayak gitu. Kenapa dibilang betapa besar kasihnya? Karena Dia tuh mau mengenal intim sama kita. Dia mau berhubungan intim sama kita. Dia mau punya hubungan itu. Kita harus ngerti, sejak awal waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tuh sebetulnya memang Dia bilang apa? Waktu dihembuskan rohnya, maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya nggak? Nah, tapi Tuhan bilang gini, waktu Dia bilang ya, Dia menciptakan Adam dan Hawa menjadi makhluk yang hidup, tapi Dia kasih perintah. Semua buah di taman ini boleh kamu makan buahnya, tapi buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini jangan. Kalau kamu makan, pastilah kamu mati. Nah, waktu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang jahat dan yang baik itu, Adam langsung mati gak? Ternyata mati di situ bicara tentang kematian rohani. Karena Tuhan begitu ingin berhubungan intim dengan manusia ciptaannya, Dia kasih rohnya. Makanya manusia jadi makhluk yang hidup. Tapi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, maka roh Allah terpisah. Karena roh Allah nggak bisa bersatu dengan kita yang berdosa ini. Tapi Tuhan tuh begitu cemburu. Kalian di sini ada yang udah pernah nggak? Mungkin naksir-naksir gitu ya. Kalau ada orang yang kita suka, terus kok deket sama orang lain tuh kayaknya rasanya cemburu ya. Apalagi kalau udah punya komitmen, apalagi kalau sudah menikah. Itu legal ya. Ada ikatan janji. Oh, kalau ada orang yang berusaha menghalangi masuk di tengah, wah marah dong. Ya nggak? Kira-kira marah dong, nggak bisa. Tuhan tuh juga kayak gitu. Dia tuh pengen intim, akrab, seperti layaknya suami istri yang mengenal, saling mengasihi. Nah, Dia tuh ingin seperti itu. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, maka roh Allah terpisah dari manusia. Itu membuat Tuhan cemburu. Itu sebabnya Dia rela datang sebagai manusia
untuk bisa kembali bersatu lagi. Kenapa? Karena upah dosa itu mati, upah dosa itu maut. Ya, di Roma kalau kita baca ya, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak, hanya Tuhan yang benar. Dan Allah yang benar itu nggak bisa bersatu dengan yang nggak kudus, yang tidak benar. Nah, untuk itu harus ada yang bayar dosanya Adam, Hawa. Karena kita sekarang semua bayi aja muncul itu udah di dalam tubuh dosa. Jadi statusnya itu status dosa. Walaupun katakanlah anak itu belum pernah berbuat dosa, tapi dia sudah bawa status dosa. Nah, kira-kira bisa nggak dengan perbuatan baik kita bisa dapetin status benar? Kalau kita baca di Roma 3 ya, dan Roma 3 ayat 20 sampai 22, kebenarannya Allah itu nggak bisa dengan kita melakukan hukum Taurat. Kita dibenarkan karena iman kita kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan itu mencari, ya dia menciptakan manusia, tapi dia nggak mau menciptakan robot. Dia mau berhubungan intim, tapi dia mau orang yang juga memang mau punya kasih kepada dia. Kalian mau nggak sih nanti ketemu pasangan hidup yang karena saya suruh kamu harus suka sama saya, terus kita mau menikah sama orang yang kayak gitu? Nggak mau kan? Nah, Tuhan tuh juga gitu. Dia mau buat ciptaannya di mana dia mau bersekutu, tapi dia nggak mau buat robot yang dia paksa, ayo menyembah saya, ayo mengasihi saya. Nggak bisa kayak gitu. Tuhan mencari orang yang dengan kehendak bebasnya mau tetap mengasihi Tuhan. Itu sebabnya dia harus memberikan kehendak bebas kepada manusia waktu dia ciptakan manusia. Tapi dia tahu, karena dia Alfa dan Omega, dia tahu kalau dia ciptakan manusia, diberikan kehendak bebas, manusia pasti jatuh ke dalam dosa. Tapi karena begitu besar kasih Allah, maka dia bilang, aku akan turun ke dunia, lahir dari roh, tapi mengambil tubuh manusia, sehingga dia tetap bawa status dosa di dalam tubuh. Tapi dia yang tidak berdosa, waktu dia dihukum mati karena pelanggaran kita, maka dia bisa membayar lunas utang-utang kita. Sehingga kalau kita ada di kursi terdakwa ya, di hakim ya, kamu bersalah, kan gitu ya, ada orang yang duduk di kursi, lalu ada pembela, ada pendakwa. Iblis pendakwa kita, kamu orang berdosa, kamu harus mati. Tapi Yesus pembela kita, dia bilang, aku mau mati buat kamu. Supaya apa? Supaya sang hakim bisa bilang, oke, karena sudah ada yang bayar, saat ini kamu statusnya bukan dosa lagi, kamu adalah orang benar. Nanti kita akan masuk ke sesi yang ketiga tentang bicara tentang itu. Itulah kasih Allah. Jadi hidup kekal itu bicara tentang kita memiliki Kristus, ya. Hidup itu ada di dalam anaknya, firman hidup, hidup kekal. Itu adalah tentang Yesus sendiri. Itu sebabnya kalau tidak di dalam Kristus, tidak ada yang bisa selamat. Tidak ada yang bisa kembali punya hubungan yang intim sama Bapa. Jalannya hanya melalui Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia yang tanggung dosa, sehingga kita dibenarkan. Nanti kita akan masuk ke sesi yang kedua, bagaimana roh kita itu dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru, bersatu lagi dengan roh Allah. Itu dari awal Tuhan tuh mau punya hubungan sama kita. Nah, saya akan sedikit aja membahas ya. Mengenal kasih Allah ini adalah dasar kita untuk kita bisa mengerti apa rencana Tuhan dan bagaimana kita berjalan di dalam rencananya Tuhan, ya. Paulus di sini berdoa mulai ayat 18, aku berdoa supaya semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kasih Allah itu nggak sama kayak kasih manusia. Sebagai orang tua aja, saya sendiri pun seringkali gagal memancarkan kasih Allah. Karena kalau anak saya mulai lagi nggak taat
taat, nggak nurut, saya suka sebel gitu loh. Ya, mungkin di sekolah dulu ada punya pengalaman, guru sayangnya cuma sama yang rajin-rajin dan pinter itu. Kalau sama saya, wah, kasih dunia seperti itu. Aku mengasihi engkau kalau kamu melakukan ini. Aku mengasihi engkau jika engkau taat sama saya. Aku mengasihi engkau, banyak persyaratan lainnya. Tapi kalau kasih Tuhan tuh tanpa syarat. Yesus telah mati ketika kita masih berdosa. Saya berdoa hari-hari ini setiap kita ya, apalagi yang mau berangkat ya, ini mengalami satu musim yang baru. Coba deh berdoa, Tuhan, aku mau mengenal kasih-Mu. Kasih yang begitu lebar, begitu tinggi, dalam, luas. Aku mau kenal kasih-Mu, Tuhan. Kasih yang gak bersyarat, kasih yang gak waktu saya berbuat baik aja Tuhan mengasihi. Gak gitu kan? Firman Tuhan bilang, bahkan waktu kita masih berdosa, Dia udah mati. Jadi Tuhan mengasihimu bukan waktu kamu berbuat baik, bukan waktu kamu taat, bukan waktu kamu rajin, bahkan waktu kamu ada di dalam dosa, Dia tetap mengasihi engkau. Amin. Nah, Tuhan selalu bertindak berdasarkan kasih-Nya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, kasih Allah tuh kasih yang bertindak. Gimana? Dia mengasihi, Dia menyembuhkan, Dia membebaskan, Dia menolong. Ada yang kekurangan, Dia kasih makan. Kasih Allah kasih yang bertindak. Dan Allah itu bukan Allah yang menghajar anaknya itu karena anaknya berbuat salah lalu dihajar habis-habisan gitu ya. Di sini Allah menghajar yang dikasihinya, tapi kata menghajar yang kita tahu di Alkitab itu maksudnya mendidik. Ada nggak sih kalau orang tua dunia anaknya nakal, anaknya lagi nggak taat, terus dijeburin ke got gitu? Nggak ada lah ya. Mungkin ada orang tua yang ini manusia ya, bisa berbuat salah. Tapi kalau orang tua yang baik secara dunia aja, dia pasti memberitahu dengan baik. Nah, Tuhan tuh juga gitu. Jadi jangan kalian punya pandangan, oh saya kemarin mengalami ini itu karena Tuhan lagi marah sama saya. Atau saya akhirnya nggak lulus ini, nggak bisa dapetin ini, itu pasti karena Tuhan lagi marah sama saya. Enggak. Yesus aja udah mati ketika kita masih berdosa. Pegang itu. Kalian waktu ngerti kasih Allah, kalian akan bisa menghadapi pengalaman-pengalaman hidup dan tetap menang. Kenapa? Karena aku tahu Tuhan, aku diciptakan tuh gak kebetulan. Ada rencanamu bagiku, dan kau bahkan sudah mati buat aku. Amin. Sedikit saya 2 menit ya. Memahami kasih Allah, kita juga bisa mengatakan tidak kepada musuh. Dusta, serangan musuh, kita nanti akan belajar ya, bahwa iblis itu berusaha selalu apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi dia tuh bisa mencuri apa sih sebetulnya yang dia curi? Yang dia curi adalah firman. Yang dia curi adalah iman. Nah, waktu kita mengerti kasih Allah, maka keinginan kita juga bahkan untuk melakukan segala sesuatu yang kedagingan, yang tidak berkenan kepada Allah, itu akhirnya akan pupus begitu aja. Kita akan bisa bilang, enggak karena aku mengasihi Tuhan. Saya juga bukan manusia yang udah gak pernah berbuat dosa. Saya masih bisa salah. Tapi waktu saya mungkin lagi jengkel sama seseorang, rasanya mau kerasin hati, enggak terima. Pokoknya dia minta maaf pun misalnya enggak. Tapi karena saya abis itu saya menyembah lagi, saya punya hubungan sama Tuhan ya. Tuhan ingatin saya gitu loh. Dan Tuhan, aku mau lakukan apapun untuk kamu. Sama kayak kita lagi jatuh cinta. Apapun aku lakukan buat pacar kita, pasangan kita. Tapi kalau kita nggak punya kasih Allah, kita bisa terjebak. Kalau kita punya kasih Allah, kita bilang, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Saya punya seorang anak yang pemuda ya. Saya kalau lagi berdoa untuk istrinya kelak, yang saya doain tuh nggak apa?
istri yang mengasihi engkau Kristus lebih dari segalanya. Kenapa? Karena kalau kita mengasihi Tuhan lebih dari pasangan kita, dari siapapun juga, kita akan bisa tetap berkemenangan. Kenapa? Kalau kita mengasihi seseorang lebih daripada Tuhan, orang bisa mengecewakan kita, ya enggak? Ya, bulan-bulan pertama masih enak ya. Kalau kita tahu dalam hubungan, dalam pernikahan, nanti belakangan kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, kalaupun pasangan kita mengecewakan, kita bisa mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk mengampuni. Walau ada kekurangan-kekurangan di dalam pasangan kita, teman kita, sahabat kita, bos kita akan bisa download kasih Allah itu untuk kita bisa mengampuni, untuk kita bisa berbuat baik, ya nggak? Jadi itu harus jadi doa kita. Tuhan, kalaupun mau cari pasangan, ya berdoa untuk pasangan hidup, minta seorang suami atau istri yang mengasihi Kristus Yesus lebih dari sekarang. Amin. Puji Tuhan. Saya selesaikan di sini. Ada 2 menit kalau ada pertanyaan. Setelah itu kita akan masuk ke sesi yang berikutnya. Ada pertanyaan di sini? Ya. Tadi kan Coach bilang kadang ada hal yang kita terima itu kadang bikin kita mikir kalau oh ini pasti karena aku kemarin berbuat ini nih, makanya nggak lulus ini misalnya gitu. Tapi gimana cara ngatasin itu? Karena dari pengalaman aku sendiri, kita sering kayak misalnya kemarin baru UTBK gitu, terus gak lulus, terus sebelumnya itu memang ada ngelakuin kesalahan, terus aku langsung mikir, oke, maaf ya Tuhan, mungkin aku nggak lulus UTBK nih karena aku kemarin bikin kesalahan. Ini nanti dibahas di sesi yang ke-3, Ibu Kak Coach Devi, ya. Di situ kita akan belajar lebih lagi. Kita akan sampai ke situ, tapi saya nggak akan jawab semuanya. Tapi saya cuma mau bilang bahwa apapun itu, kita harus terus tekankan ke diri kita, Tuhan mengasihi aku. Itu dulu ya. Sampai untuk sesi ini kita harus bilang apapun yang terjadi, no, Tuhan mengasihi aku. Yesus sudah mati waktu aku masih berdosa. Kalaupun kemarin aku buat salah, itu semua sudah ditebus sama Yesus. Ingat nggak firman Tuhan mengatakan apa? Yesus menebus dosa kita yang dulu, sekarang, dan yang bahkan yang akan datang. Dia nggak perlu disalib berkali-kali. Jadi itu yang dasar kita bahwa Tuhan tetap mengasihi aku. Kalaupun kemarin aku keliru, hey iblis, Tuhanku mengasihi aku. Waktu aku masih berdosa saja, Dia sudah mati buat aku. Apalagi sekarang Tuhan tuh berkenan sama aku. Kenapa? Karena aku percaya kepada Yesus. Dan kita akan masuk ke sesi yang kedua dan ketiga ya.